Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan sudah terbiasa tulisan terbaru beliau ini termuat di laman RMI NU Banten, dan tulisan beliau ini tertulis hari ini, hari Rabu tanggal 4 September 2024, yang mana beliau ini menanggapi dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi yang kemarin tidak terima dengan hasil tes DNA, tidak legowo dengan hasil tes DNA, yakni berhablu grup G, yang artinya bahwa dia, Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ini bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bukan keturunan Nabi Ibrahim, bahkan orang Arab pun tidak. Ya, lah, bahkan kemarin Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini sampai gimana ya, sampai menantang mubahalah, sumpah mubahalah bagi yang merungkatkan nasabnya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya kira tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kalau kita simak dari awal sampai akhir, tulisan beliau ini menghajar ketidakterimaan dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi beberapa hari yang lalu. Ya, dan kalau ini dibaca oleh Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, mungkin kalau hatinya cerdas, otaknya cerdas, ya mau menerima. Tapi kalau tidak waras, ya tidak mau menerima. Plat G mengaku cucu Nabi senyumin aja lalu abaikan. Itu judul tulisan terbaru daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Agus Abu Bakar Al-Habsyi dalam sebuah podcast di Pada Suka TV mengatakan, kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri. Ya, Anda harus juga siap untuk, kalau meyakini dengan pasti hakul yakin, ya kan Anda harus siap dong terima resikonya. Tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang, silahkan kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang saya keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Ya, kalau lebih baik mati saja, ya siapa saja bisa. Manusia itu jelas pasti mati kok. Anda meminta mati kepada Allah, kalau bukan waktunya ya nggak bisa lah. La yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ya, jadi nggak bisa lah. Kalau Anda beneran bukan keturunan Nabi, kemudian Anda berdoa, kalau memang bukan keturunan Nabi, ya lebih baik mati saja. Kalau Allah tidak menghendaki dan itu belum waktunya, ya nggak mati toh Pak Agus, Pak Agus.
Ini kan masalah kehormatan juga karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat loh. Ini kan masalah data, Pak Agus, bukan masalah akidah. Ini masalah data. Jadi Anda itu mengaku sebagai keturunan Nabi lewat jalur ini, itu kan data. Ya tunjukkan datanya. Ya, tunjukkan datanya, bukan menawarkan sumpah laknat. Wong ini bukan masalah akidah kok. Ya, ini masalah nasab. Benar apa tidak? Kalau benar ya tunjukkan. Kalau memang Anda itu keturunan Nabi. Kalau tidak ya jangan ngaku-ngaku lah. Dan kita itu tidak menuduh, tapi berdasarkan data bahwa Anda itu bukan keturunan Nabi. Kanba Alwi itu bukan keturunan Nabi. Itu loh Pak Agus yang cerdas sedikit Kesempatan ini saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin kita siap sumpah laknat kalau tidak mubahalah. Wow, dahsyat. Sudah terbukti plat G masih siap sumpah laknat dan mubahalah. Kira-kira apa yang membuatnya berani melawan sunnatullah dan ilmu pengetahuan sedemikian rupa? Bahkan katanya ia siap mati tahun begini. Ada warisan kalung emas dengan surat dari sebuah toko emas di tahun 1945. Dengarkan Pak Agus. Ketika hendak dijual di toko emas tahun 2024, ternyata itu bukan kalung emas, hanya kalung kuningan. Bapak pemilik toko emas itu menjelaskan kalau kalung bapak bukan emas tapi kuningan. Tidak bisa. Ini kalung emas, maksa gitu. Ya. Kalau Anda mengatakan bahwa kalung saya ini adalah kuningan, berarti Anda menuduh orang tua saya berdusta. Ini sebuah kehormatan. Pokoknya Anda harus percaya kalung saya ini kalung emas. Anda harus bayarin kalung ini seharga kalung emas. Kalau Anda tidak mau, ayo kita mubahalah. Siapa di antara kita yang akan mati celaka? Kalau menghadapi orang semacam itu, kira-kira apa respon tukang emas itu? Paling senyum, lalu menggariskan jari telunjuk ke jidatnya, lalu mengabaikannya. Ya dikira gila, ya orang gila. Ya. Dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, Syekh Khalil Ibrahim menyajikan tulisan pakar DNA Arab Profesor Ubaidillah pada halaman 178. Dalam tulisan tersebut, Profesor Ubaidillah menyatakan bahwa tes DNA telah mampu membongkar orang yang mengaku keturunan Ahlul Bait dengan palsu dan dusta. Hal itu ketika hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah dari keturunan Persia dan Kaukasus. Maka tidak aneh mereka memerangi ilmu tes DNA ini dalam situs-situs mereka. Berbeda dengan hasil tes DNA para asyraf lain yang terkenal yang sama dan dekat dengan DNA Adnan. Dari pemaparan Profesor Ubaidillah ini, kita mengetahui bahwa pengakuan nasab Nabi di masa lalu bukan hanya dilakukan oleh klan Ba'alwi, tetapi banyak dilakukan oleh klan lainnya. Lalu ketika ilmu pengetahuan manusia mencapai titik seperti hari ini, di mana ikatan kekerabatan jalur ayah khususnya dapat ditelusuri secara presisi, dengan DNA yang tercatat dalam tubuh setiap laki-laki yang hidup hari ini. Kedok mereka terbongkar.
Banyak di antara mereka yang ratusan tahun lalu leluhurnya mengaku sebagai keturunan Nabi, ternyata setelah diperiksa darahnya menunjukkan bahwa jangankan keturunan Nabi, ternyata mereka orang Arab saja bukan. Ya, seperti yang dihasilkan dari tes DNA-nya Pak Agus itu, hasilnya G. Gaya-gaya seperti Agus Abu Bakar Al-Habsyi yang setelah tes DNA masih mengaku cucu Nabi padahal hasilnya plat G. Itu terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di Timur Tengah pun sama. Mereka yang mengaku cucu Nabi lalu hasilnya bukan J1, mereka shock dan mendadak tidak mengakui keakuratan hasil tes DNA. Bahkan Agus Abu Bakar Al-Habsyi sampai menantang mubahalah kepada Bang Haji Roma Irama. Sebagaimana kita ketahui, Raden Haji Omar Irama, seorang pendakwa dan raja dangdut Indonesia, telah memproklamasikan bahwa ia yakin seyakin-yakinnya bahwa Mbak Alwi bukan cucu Nabi. Profesor Ubaidillah juga mengatakan tes DNA bukan hanya perusahaan dagang seperti dugaan sebagian orang, tetapi ia adalah suatu disiplin ilmu. Sudah ada ilmuwan di bidangnya dan mempunyai istilah-istilah dan referensi-referensi sejak dulu. Setiap perusahaan-perusahaan ini di bawah pengawasan Perkumpulan Ilmuwan Genetik Internasional, yaitu International Society of Genetic Journal, halaman 179. Profesor Ubaidillah juga mengatakan untuk mengetahui DNA sebuah kabilah tidak memerlukan sampel DNA kakek seperti yang diduga sebagian orang, tetapi ia dapat diketahui dengan membandingkan dua sampel atau beberapa sampel dari kabilah itu. Profesor Ubaidillah juga mengatakan DNA adalah stempel yang dijadikan pegangan di masa depan. Ia adalah hukum pasti bagi pengakuan nasab perorangan atau kelompok dan akan membawa keengganan untuk meneliti surat-surat dan manuskrip-manuskrip sejarah masa lalu yang berkaitan dengan nasab. DNA pula akan menggantikan stempel para syekh dan ahli nasab karena ilmu nasab adalah ilmu riwayat yang bersifat dhanni. Ilmu DNA akan merubah ilmu nasab dari ilmu dhanni yang bersifat tarjih yang terkadang terjadi pemalsuan menjadi ilmu yang rasional yang terhormat yang berdasar hasil-hasil tes yang presisi yang tidak akan salah dengan kekuasaan, hikmah, dan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Dari sini penulis mengatakan bahwa pengakuan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW seharusnya diabaikan. Karena berdasarkan tes DNA, para individu dari klan Ba'alwi diperoleh hasil bahwa mereka terkelompokkan dalam haplogrup G bukan J1. Berdebat tentang keabsahan surat dari sebuah kalung emas tidak ada gunanya jika setelah diperiksa bahwa kalung itu ternyata bukan terbuat dari emas tetapi hanya tembaga biasa. Individu atau komunitas tertentu yang mengaku memiliki konektivitas genealogi kepada Nabi, ketika terjadi khilafiyah secara ilmu, nasab, dan sejarah, baru dianggap baik untuk ditelusuri setelah lulus uji DNA. Jika DNA-nya saja sudah melenceng, maka penelusuran ilmu nasab dan sejarah itu menjadi kontraproduktif, tidak signifikan, dan absurd. Sebagai pengetahuan kepada masyarakat, penulis akan
kutipkan pendapat Profesor Ubaidillah tentang haplogrup dan apa saja kode-kode haplogrup itu, lalu kawasan mana destinasi dari kode-kode tersebut. Jadi Profesor Ubaidillah maksud saya Pak Agus ini harus mengetahui nih kode-kodenya. Langsung saja saya baca kode-kodenya. Profesor Ubaidillah menyatakan haplogrup A adalah haplogrup untuk keturunan bangsa Ethiopia, Sudan. Haplogrup B, Afrika. Haplogrup C, India, Sri Lanka, Asia Tenggara. Kemudian haplogrup D, Asia Tengah, Mongolia, Selatan Asia. Haplogrup E, Afrika. Haplogrup G, Utara Asia Tengah, Pakistan, Afghanistan. Haplogrup D disebut haplogrup Kaukasus karena keluar dari haplo ini 2% dari penduduk barat laut Eropa, 8-10% dari penduduk Albania, Italia, Yunan, Turki, 30% dari penduduk Georgia dan Azerbaijan, 50% dari penduduk Ossetia Utara, 18% dari orang Druze, 10% dari Yahudi Askenazi, dan 20% dari Yahudi Maroko. Haplogrup R, Utara Laut Hitam dari Eurasia, Eropa Timur, India, Irlandia. Kemudian haplogrup I, Eropa, Viking. Haplogrup H, India, Dravida, Pashtun, Iran. Haplogrup L, India. Haplogrup M, Guinea. Haplogrup N, Utara Asia, Cina, Mongolia. Haplogrup O, Asia Timur, Cina, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Korea, Jepang. Haplogrup K, Iran, Mesir, Papua Nugini. Kemudian haplogrup I, Amerika. Haplogrup S, Papua Nugini, Indonesia, Melanesia. Kemudian haplogrup T, Iran, Mesir, Afrika. Haplogrup C, Timur Tengah, Arab Samiyah. Haplogrup C2, Asia Tengah, Iran, India, Kurdi. Ya, ini bisa Pak Agus baca di kitab Muqaddimat halaman 181 sampai 185. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sekali lagi Pak Agus, ya, Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, terima sajalah ya tes DNA Anda itu yang G. Walaupun Anda itu sudah terkonfirmasi tes DNA-nya G menunjukkan bukan keturunan Nabi, akan tetapi keturunan Yahudi Askenazi. Kalau Anda menerima dengan legowo, syukur, tetap syukur kepada Allah, karena memang sudah diciptakan manusia. Kita diciptakan di bumi ini berbentuk manusia, ini sudah untung Pak Agus. Makanya apapun hasil tes DNA-nya, kalau Anda legowo dan Anda punya adab, punya ilmu, Anda akan disegani, dihormati oleh orang lah. Nggak nasab itu tidak berpengaruh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.